Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat mengetahui aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. 3. Siswa dapat menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan elektronik yang diamati. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Seperti 1. Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. 2. Semua orang dapat saling membantu walau mereka berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan. 3. Tidak ada halangan orang yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. 4. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia adalah Indonesia memiliki ragam suku dan kebudayaan. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak suku, budaya maupun bahasa. Geografis Indonesia yang sangat luas membuat negara ini kaya dengan kesenian daerah, bahasa daerah, hingga berbagai alat musik. Sebagai bangsa yang majemuk, kita seharusnya bangga dan selalu menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita mutlak melestarikan budaya Indonesia agar tidak punah. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari bacaan yang telah kita baca tadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Walaupun beragam, justru ini menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah dilakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah, diantaranya belajar kelompok tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa teman, membuka diri untuk mempelajari kesenian seperti tari-tarian maupun alat musik dari daerah lain. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.
Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, anak-anak dalam gambar sedang mempelajari tradisi budaya. Gambar pertama sedang belajar alat musik tradisional, kedua sedang belajar tari daerah menggunakan properti selendang. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah daerah sekitarmu. Berikut adalah contoh laporan hasil pengamatan berdasarkan upaya manusia dalam pembangunan sosial. Simaklah percakapan antara Benny dan Siti di bawah ini. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Tanya Dayu. Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Jawab Benny. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Perhatikanlah iklan berikut ini. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Amatilah dua buah iklan berikut ini. Iklan pertama yaitu iklan Yakult. Kalimat iklan, lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kata kunci, cintai ususmu, Yakult setiap hari. 2. Iklan Eksis. Kalimat iklan, Rabu rawit, Rabu wajib irit. Kata kunci, irit itu eksis. Berikut adalah ulasan sederhana tentang percobaan membuat infus water. Infus water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Air infus ini ialah air bening yang telah diberi embel-embel cuilan buah atau herbal sehingga memperlihatkan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Air infus dibentuk dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam hingga sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut tentunya mempunyai banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan badan kita. Hasil adonan air putih dengan buah-buah ini dipercaya sari-sari dari buah akan keluar dan memperlihatkan efek segar. Alasannya ialah infus water harus melalui proses pendiaman selama beberapa jam. Banyak jenis buah sanggup saja digunakan, walaupun tidak semua sanggup diracik menjadi infus water. Beberapa jenis buah yang sering digunakan ialah stroberi, kiwi, lemon, jeruk, mangga, nanas, apel, dan belimbing. Biasanya, infus water akan dimasukkan ke dalam kulkas selama minimal 5 atau 6 jam dan beberapa buah sanggup diisi ulang hingga pemakaian 24 jam. Infus water sanggup tahan dari 3 hingga 5 hari dan semua kembali tergantung pada buah yang dipakai.
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.